Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Darsuna fil Balaghah min kitab Syarhil Balaghah, ya, bahwa syarhu li kitab Qawaidil Lughah al-Arabiyyah fil Nahwi was Sarfi wal Balaghah li Fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita di halaman 56. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya kalam itu hanya ada dua jenis, khabar atau insya. Sudah kita sampaikan apa itu khabar dan apa itu insya. Maka sekarang setelah mengetahui pengertian khabar dan insya, kita harus tahu bahwasanya masing-masing dari khabar dan insya itu memiliki dua rukun, memiliki dua unsur penyusun. Ya, dikatakan di sini walikulli jumlatin ruknan. Ya, setiap jumlah itu, jumlah khabariyah dan jumlah insya'iyah, laha ruknan, memiliki rukun. Ya, dikatakan di ta'liqnya, lihat, kullu jumlatin min khabariyah atau insya'iyah. Dua jenis jumlah ini, jumlah khabariyah atau insya'iyah, la budda fiha min ruknain, harus ada dua rukun di dalamnya. La tatimmu illa bihima, yang tidak akan sempurna kecuali dengan keduanya. Ini makna dari rukun. Rukun itu artinya penyusun. Atau analogikan seperti tiang bagi rumah. Tanpa tiang, rumah kan hancur. Tapi tanpa jendela, rumah masih tetap ada, masih bisa dikatakan rumah. Tapi kalau tanpa tiang, tidak akan ada rumah itu. Nah, ini berarti rukun namanya. Berarti tiang itu atau fondasi itu rukun. Sedangkan jendela bukan rukun. Maka rukun di jumlah khabariyah dan jumlah insya'iyah berarti sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak ada namanya jumlah khabariyah atau jumlah insya'iyah. Contohnya, ya, kata qoma aliyun, fahadani ruknan. Ada dua rukun di sini. Qoma aliyun itu ada kata qoma dan kata aliyun. Contoh yang lain, al-ilmu nafi'un. Ya, maka di situ ada rukun. Rukunnya yang pertama al-ilmu, rukun yang kedua nafi'. Fahal al-ilmu jumlatun amla. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apakah kata al-ilmu itu dinamakan jumlah? Al-ilmu dikatakan jumlah amla? Bukan. Jumlah itu kan kumpulan dari kalimat, ya kan? Jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Kalimat sempurna kan? Dan kalimat dikatakan sempurna ya kalau memiliki makna. Ya, kalau satu kata dong makna apa yang mau disampaikan? Wadih ada? Baik. Maka setiap jumlah berarti harus memiliki dua rukun. Nah, ini maksudnya. Jadi kata al-ilmu kalau berdiri sendiri belum dia dikatakan al-jumlah. Kapan al-ilmu, kata al-ilmu bermakna jumlah? Kalau ada kata nafi'un setelahnya. Al-ilmu nafi'un. Jelas maksudnya ini. Coba dipahami baik-baik. Al-ilmu nafi'un. Ada berapa kata di situ? Dua kata. Kedua kata inilah dinamakan jumlah. Jumlah khabariyah lebih tepatnya. Jelas? Nah, berarti yang kita cari nanti adalah rukun dari jumlah khabariyah ini. Ya. Dan rukunnya bukan al-ilmu, bukan juga nafi'un. Kenapa? Karena al-ilmu itu bukan jumlah. Dia itu penyusun dari jumlah. Paham? Nafi'un juga begitu. Kalau untuk mengatakan tiang adalah rumah, benar nggak? Enggak. Tiang itu hanyalah penyusun dari rumah. Untuk sebuah rumah dikatakan rumah, tidak hanya butuh kepada tiang, butuh kepada yang lain juga. Jelas? Baik. Maka setiap jumlah itu harus punya dua rukun. Yang kita kembali ke matan. Mahkumun alaih wa mahkumun bih. Ya. Rukun yang pertama namanya mahkum alaih. Ya. Nah, kalau istilah lainnya musnad ilaih, ya. Wa mahkumun bihi, ya. Nah, dan mahkumun bihi. Wa yusammal awal musnad ilaih. Kita pakai istilah yang masyhur saja, musnad ilaih. Ya. Nama lain musnad ilaih itu dia apa? Mahkum alaih. Kemudian mahkum bihi itu dinamakan, ya, musnad lah atau musnad fi. Nanti akan kita lihat. Kal fa'il wa naibihi wal mubtada alladhi lahu khabar. Ya. Wa yusamma tsani musnad kal fi'il wal mubtada al muktafi bi marfu'ihi. Jadi kalimat misalkan kita ambil contoh qoma Muhammadun.
Koma itu fiil, Muhammadun itu fa'il. Maka fa'il, naibul fa'il, mubtada itu dinamakan musnad ilai atau mahkum alai. Ya. Artinya yang disandarkan kepadanya. Berarti dia tempat bersandar. Paham? Dia tempat bersandar sesuatu yang lain. Ya. Kemudian ya, fa'il itu melakukan suatu fiil. Koma Muhammadun. Mana fiilnya? Ya, maka koma ini dinamakan musnad. Ya. Musnad artinya apa? Yang bersandar. Yang bersandar kan? Musnad ilai, ya, yang bersandar kepadanya. Ngerti maksudnya? Kalau antum mengatakan koma ini berdiri. Ini kan belum ada yang bersandar kepadanya atau tempat bersandarnya belum ada. Koma ini masih ngambang, dia bisa siapa saja kan koma itu. Ya. Maka kita sandarkan kepada Muhammad. Jadi ibaratnya kalau anak nyender ke tembok begini, ya. Anak ini ibaratkanlah musnad ilaihnya dan tempat nyendernya ini namanya musnad. Paham maksudnya? Baik. Nanti akan kita syarahnya. Jadi kullu jumlatin min khabariyah atau insya'iyah mahkum alaih wa mahkum bihi wa yusamma al-awwal musnadan ilaih wa huwa al-mahkum alaih wa yusamma tsani musnadan wa huwa al-mahkum bihi. Misalun akhar fahima at-talib jumlatun fiha ruknan ar-ruknul awwal fahima wa tsani at-talib al-mahkumu alaih wa at-talib. Patokan kita dari kata kerja jumlah fi'liyah itu adalah kepada fa'ilnya, kepada pelakunya. Ya. Orang yang sedang membaca buku, patokannya adalah kepada orangnya, bukan membacanya. Ngerti ya? Karena membaca bisa siapa saja, tapi kalau orang kan spesifik dia. Muhammad, ya udah Muhammad doang gitu. Nah, jadi itu yang dinamakan mahkum alaih. Mahkum bihi adalah al-faham. Wa yusammal mahkum bihi musnadan wa yusammal mahkum alaihi musnadan ilaih. Di annana fi hadzal misal asnadal fahma ila at-talib fa indana al-an musnadun wa huwa al-faham wa musnadun ilaih wa huwa at-talib. Jadi di kalimat tadi kita telah menyandarkan pemahaman kepada seorang talib. Fa indana al-an musnad yaitu pemahaman dan musnad ilaih yaitu talib. Maksudnya ya. Jadi talib ini tempat bersandar. Ya. Dan yang bersandar kepada dia adalah pemahaman itu. Nanti maksudnya ya. Tembok ini adalah pemahaman. Ya. Dan siapa saja kan bisa paham. Nah, maka datang talib nyender di tembok ini, maka dikatakan sekarang dia musnad, temboknya musnad ilai, yaitu al-faham. Bang, pergi si talib ini, datang mudaris nyandar di tembok al-faham ini, maka sekarang dia menjadi musnad, ini menjadi musnad ilai. Jadi musnad ilai itu kokoh dia, nah, hukumnya pasti. Ya, yang berubah-ubah itu adalah musnadnya. Ya, musnad itu tetap kokoh. Ya, musnad itu tetap kokoh, yaitu talib. Ya, talib itu kan nggak berubah-ubah dia, ya nggak berubah-ubah dia aja gitu. Ngerti maksudnya? Jadi pemahamannya tetap musnad ilaih. Wa khulasatul qaidah kullu jumlatin min jumalil kalam sawa'un kana al kalamu insyaiyan aw khabariyan laha ruknan al awwal mahkum alaih wal akhar mahkum bihi. Intinya antum pahamnya namanya ini ya. Ya, sama seperti mudhaf-mudhafun ilaih, antum tahu aja mana mudhafun ilaih udah khalas. Enggak perlu pertanyakan kenapa dinamakan mudhaf. Ini kenapa mudhafun ilaih? Kalau anda melihat mudhafun ilaih, mudhafnya di depan kan, mudhafnya di belakang. Mudhafun ilaih itu apa? Yang bersandar kepadanya. Kalau dilihat dari susunannya, seharusnya mudhafun ilaih kan di awal berarti kan. Ngerti maksudnya? Nah, tapi kebalikan di situ kan susunannya. Itu melihat dari makna, bukan dari posisinya. Ya. Karena kalau anda mengatakan pintu masjid, ya, nah, di situ kita menyandarkan pintu kepada masjid. Nanti maksudnya, berarti tempat bersandarnya di situ apa? Masjid, bukan pintunya. Ya, pintu yang ada di masjid, bukan masjid yang ada di pintu, begitu kan? Paham maksudnya? Nah, pusing antum. Ya, ya. Baik. Kelihatan kalau antum lagi pusing itu ikhwah. Ya. Al-mahkumu bihi yusamma musnadan wal mahkumu alaihi yusamma musnadan ilaihi. Al-mithal fahima at-talibu hadhihi jumlatun fiha ruknan al-awwal fahima wa tsani at-talib ahaduhuma mahkum
wa yusamma musnadan wa tsani mahkum alaihi yusamma musnadan ilaihi al mahkumu bihi al faham wal mahkumu alaihi at talib wal musnad al faham wal musnad ilaihi at talib. Wa idza qultu ifham fal hadhi jumlah amla, karena mengatakan ifham, ketahuilah, ya, apakah ini jumlah apa bukan? Jumlah fi'liyah kan, jumlah fi'liyah ini kalau di dalam tinjauan nahwu kan, ifham anta asal katanya fi'il fa'il, ya. Baik, walakin aina ruknus tsani, ifham ini satu kata doang, ya kan, tulisannya satu kata. Mana rukun yang kedua? Ar-ruknus tsani mustatirun wujuban taqdiruhu anta wal mustatir kal mawjud. Itu kaidah itu, al mustatir kal mawjud. Sesuatu yang tersembunyi bukan berarti dia tidak ada. Sesuatu yang tidak kita ketahui bukan berarti tidak ada, begitu. Nah, ya. Kita tidak mengetahui zat Allah bukan berarti Allah tidak ada, ya. Hanya saja Allah itu mustatir, akan tapi dia al-mawjud, li'anna al-mustatir kal mawjud. Wa ala hadha faqauluka ifham jumlatun wa fiha ruknani ahaduhuma ifham wal fi'l wa tsani ad-dhamirul mustatir anta. Baik. Yaqul al-mu'allif yusamma al-awwal musnadan ilaihi wa huwa al-mahkum alaihi kal fa'il wa na'ibihi wal mubtada' alladhi lahu khabar. Fal fa'il kama fi fahima at-talib, wat talib fa'il marfu' bid dhammah adh-dhahirah wa naibul fa'il kama fi fahima ad-dars. Fad-darsu naibu fa'il. Wal jumlatul an mukawwanatun min ruknain fuhima wad-dars. Wa fuhima yusamma musnadan wad dars yusamma musnadan ilaihi wad darsu mahkumun alaihi wal faham mahkumun bihi. Baik, kelas natruk hada. Kadzalika aidan al-mubtada alladhi lahu khabar mithlu at-talib fil masjid fat-talib musnad ilaihi wa mahkum alaihi wa mithlu at-talib fahimun asy-syai' dzatuhu at-talib mubtada'un wa fahimun khabar wat-talib musnadun ilaihi wa fahimun musnad wat-talib mahkumun alaihi wal faham mahkumun bihi. Nah, pengulangan aja di situ. Wa qaluhu alladhi lahu khabar ihtirazun min al-mubtada al-mustaghni bi marfu'ihi fa inal mubtada al-mustaghni bi marfu'ihi kal fi'li wa yusamma tsani ay al-mahkumu bihi musnadan kal fi'li wal mubtada al-muktafi bi marfu'ihi mithlu al-fi'l qama ar-rajulu wa kadzalika fuhima ad-darsu wa mithal al-mubtada al-muktafi bi marfu'ihi asarin dzani wa hadha misal bil alfiyah sarin al mubtada wa huwa mahkumun bihi huna la mahkumun alaih wal mahkumu alaihi zani li annaha fa'ilu sarin wal fa'ilu mahkumun alaih wal fi'lu wal mubtada al mustaghni bi marfu'ihi mahkumun bihi. Wa a'udu marratan tsaniyatan fa aqulu afahimun at-talibu al-hamza lil istifham wa fahimun mubtada'un wat talibu fa'ilun agna 'anil khabar wa indana al-an jumlatun fiha ruknan wa hiya fahimun wat talib wal mahkumu bihi fahimun wa al mubtada' wal mahkum 'alaihi at-talib wal fa'il. Lakin idza qulta zaidun qa'imun taqulu al-hamzatu lil istifham wa zaidun mubtada' wa qa'imun khabaru wa huna zaidun al-mubtada' mahkumun 'alaihi fa idan al-mubtada'u alladhi lahu khabar yakunu mahkuman alaihi wal mubtada al mustaghni bi marfu'ihi yakunu mahkuman bihi li'annahu bi manzilati al fi'il. Kelas ada al khulasah kullu jumlatin laha ruknan ar-ruknani ahaduhuma musnad watsani musnadun ilaihi. Udah sampai sini doang pembahasan sebenarnya. Nah, ini intinya bahwasanya jumlah itu punya dua rukun, musnad ilaihi, ya. Musnad ilai, musnad itu namanya mahkum bihi, musnad ilai namanya mahkum alai, ya. Lakin ma mahallul musnad wal musnad ilai, ya, naqulu mahallul musnad, ya, huwa al khabar, atau mahallu al musnad huwa al khabar wal fi'il wal musnad ilai al mubtada wal fa'il wa naibul fa'il illa anna al mubtada idza kana mustaghniyan bi marfu'ihi kana huwa al musnad wa laysa al musnad ilai. Baik, jadi intinya ya ada dua rukun di sisi musnad dan musnad ilaihi. Ya, musnad ilaihi yaitu fa'il. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah ada dua kan, ismiyah sama fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Berarti fi'il itu apa? Musnad. Kemudian fa'il musnad ilaihi. Berarti fi'il fa'il musnad ilaihi. Paham? Itu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, ya, apa penyusun jumlah ismiyah? Mubtada khabar. Mubtada itu apa? Musnad ilai. Kemudian khabar itu musnad. Berarti susunannya kebalikan. Musnad ilai musnad. Paham ini? Nah,
Kalau Anda katakan musnad ilaih, itu jumlah fi'liyah. Kalau Anda katakan musnad ilaih musnad, itu jumlah ismiyah. Mubtada khabar. Sudah jelas ya? Bagaimana kalau dia tidak berbentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Dia berbentuknya naibul fa'il. Sama seperti sama seperti jumlah fi'liyah. Paham? Nice. Azan jam berapa azan? 15.20. 20. Baik, tidak cukup sampai di sini. Ini tidak cukup kalau kita lanjutkan. Al-kalamu alal khabar. Ya, kita mulai berbicara satu persatu. Ya, kan kita tahu ada dua jenis di sini, khabar dan insya. Apa itu khabar? Kita akan perincikan dia nanti, dan apa itu insya masing-masing di babnya itu sendiri. Ya, khabar yang lebih sedikit pembahasannya dibandingkan dengan insya nanti. Ya, insyaallah sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi meskipun pembahasannya panjang ini, sebenarnya karena memang ada hal-hal yang tidak perlu kita bahas juga nanti. Jadi tidak semuanya akan kita baca nanti. Contohnya kayak tadi kita baca cepat sebagiannya. Ya, kita ambil poin-poin paling pentingnya insyaallah taala. Nah, jadi antum bisa tulis poin-poin yang paling penting saja di kitab antum, tidak perlu antum harus menulis semua yang ada di sini, tidak perlu. Ya, tidak perlu memahami semua yang ada, ya, fokus saja kepada hal-hal yang merupakan inti dari pembahasan kita. Baik. Allah taala alam. Natafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.